Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kembali, yaitu mengenai program linier. Nah, tapi sebelum itu akan Ibu jelaskan dulu apa itu program linier. Jadi, program linier adalah suatu program atau cara untuk menentukan nilai maksimum atau minimum dari suatu permasalahan atau fungsi. Nah, biasanya digunakan untuk menghitung untung atau rugi dalam suatu bisnis atau usaha. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran program linier lebih dalam, hari ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, jadi kalau Ibu singkat itu nanti akan jadi PTLDP. Nah, jadi pertidaksamaan linier dua variabel ini akan lebih mudah kalau kita kerjakan dengan menggunakan diagram kartesius, karena nanti hasilnya akan berupa daerah penyelesaian. Nah, nanti disebutnya dengan daerah hasil penyelesaian atau disingkat dengan DHP. Nah, sekarang langsung saja ke contoh soal. Nah, contohnya itu seperti yang sudah kalian tulis. Kita mau menggambarkan daerah penyelesaiannya. Ini langsung Ibu tuliskan pertidaksamaannya saja. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan itu adalah menentukan titik koordinat dari pertidaksamaan berikut ini. Nah, caranya kalian harus memisahkan dulu. Jadi yang pertama itu misalkan X-nya sama dengan 0 dan nanti kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang dari persamaan yang ini kita masukkan titiknya, kan X-nya sama dengan 0, berarti langsung Ibu tulis nih kan 2X, berarti 2 X-nya ganti dengan 0, terus tambah 3Y. Nah, karena ini kurang dari, agar memudahkan kalian menentukan titiknya, tulis aja dulu sama dengan 6. Ini 2 kali 0, 0, tambah 3Y sama dengan 6. Terus berarti 3Y sama dengan 6. Y-nya sama dengan, berarti 6 dibagi dengan 3 adalah 2. Jadi kan nilai X-nya adalah 0, Y-nya adalah 2. Jadi kita menemukan titik baru yaitu 0,2. Nah, selanjutnya kita misalkan lagi. Karena tadi X-nya sama dengan 0, sekarang Y-nya yang sama dengan 0. Sama pakai pertidaksamaan yang ini. Berarti 2X, sekarang Y-nya yang diganti. Tambah 3 dikali 0, tandanya ubah jadi sama dengan lagi 0. 2X tambah 3 kali 0, 0 sama dengan 6. Berarti 2X sama dengan 6. X-nya sama dengan 6 dibagi dengan 2 adalah 3. Berarti nemu titik baru. Ingat yang di depan itu X, Y, berarti X-nya berapa? 3. Y-nya berapa? 0. Nah, ketemu dua titik yaitu 0,2 dan 3,0. 3. Nah, ini yang tadi Ibu hapus. Jadi ini Ibu lanjutkan ke sini. Jadi ini ada dua titik yang sudah tadi kita cari, Ibu tuliskan kembali biar mudah melihat. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menggambar titik tersebut ke dalam diagram kartesius. Nah, sekarang di diagram kartesius masih ingat kan ada sumbu X dan juga sumbu Y. Sumbu X itu adalah yang mendatar, sedangkan sumbu Y adalah yang vertikal atau tegak. Nah, sekarang kalau titik di tengah kan berarti 0. Ke kanan itu dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu dari sini berarti kalau ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ke atas itu positif 1, 2, 3, 4. Di sini berarti negatif ya. Min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Nah, sekarang kita tentukan titiknya berada di mana di dalam koordinat kartesiusnya. Sekarang ini kan ada 0,2. Berarti tadi X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 2. X-nya 0, berarti di sini. Lalu Y-nya adalah 2. Yaitu kan yang tegak, berarti 1, 2. Berarti di sini loh. Berarti Ibu titiki. Sini titiknya. Nah, sekarang yang ini 3,0. Ini kan X-nya 3, Y-nya 0. X dulu 3. X-nya berarti di sini.
Nah, terus Y-nya 0, 0 di sini. Berarti kan titiknya ada di sini. Nah, kalau sudah kalian tentukan dua buah titik, sudah dapat. Sekarang tinggal kalian satukan titiknya dengan menggunakan penggaris, pakai penggarisnya. Jangan perat. Nih, garis. Nah, menggarisnya itu kalian harus memperhatikan tanda pertidaksamaannya. Seandainya di sini kurang dari atau lebih dari, maka garisnya berupa putus-putus. Nah, kalau misalkan nanti ada lebih dari atau kurang dari, maka garisnya garis lurus. Berarti kalau kurang dari sama lebih dari, garisnya adalah putus-putus. Nah, ini ibu garis. Berarti ini kan karena dia kurang dari, maka putus-putus. Nah, gitu. Nah, kalau sudah digambar, langkah terakhir yaitu kita mau menguji titik. Tujuannya adalah untuk menentukan daerah penyelesaiannya tadi. Apakah daerah penyelesaiannya itu nanti di atas garis ataukah di bawah garis. Nah, caranya ambil sebarang titik. Sebarang titik itu boleh kalian ambil titiknya berada di atas ini, misalkan 4,3. Atau misalkan boleh mengambil daerah yang di bawah garis, misalkan 0,0. Nah, untuk lebih mudahnya, jadi ibu ambil titiknya 0,0. Misalkan ibu ambil titik 0,0. Sekarang ibu masukkan pakai yang ini. 2x tambah 3y kurang dari 6. Kita masukkan x-nya 0, y-nya 0. Berarti kita ganti x-nya diganti 0, y-nya diganti 0. 2 kali 0, 0. Tambah 0, berarti 0 kurang dari 6. 0 benar atau salah kurang dari 6? 0 kurang dari 6 itu adalah benar. Karena benar berarti artinya daerah tadi benar dia menuju titik 0,0 atau dia berada di titik 0,0. Nah, 0,0 di mana? Letaknya di sini atau di sini? Di bawah lo, di sini lo. Berarti daerahnya itu menuju 0,0. Berarti yang di bawah sini. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaiannya itu daerah yang diarsir. Jadi ibu namai daerah yang di sini adalah DHP. Nah, jadi di sini jawabannya. Nah, jadi intinya kalian cuman menentukan daerah penyelesaiannya di mana. Nah, itu. 3. Selanjutnya ibu lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Nah, di sini misalkan ada 3x dikurang 4y lebih dari sama dengan 12. Langkah pertama itu sama kayak yang sebelumnya, kita misalkan x sama dengan 0. Tapi di sini ibu ajarkan cara yang lebih cepat daripada yang sebelumnya. Nah, tadi kan langkah pertama itu kalian misalkan x sama dengan 0. Ini kan x, y, berarti kalau di sini tulis 0 karena x-nya yang sama dengan 0. Lalu kalian tutupi x-nya kan 0, dianggap tidak ada. Berarti yang ini 12 dibagi min 4, hasilnya min 3. Langsung aja dapat titiknya. Nah, yang selanjutnya tuh ibu tulis kan y-nya yang 0, berarti yang di sini yang kamu tulis 0 karena x, y. Kalian tutup lagi yang ini, yang y-nya. Berarti kan 12 dibagi 3, 4. Nah, sudah dapat titiknya 0,-3 dan 4,0, yaitu menggambar diagram kartesiusnya. Ya. Nah, diagram kartesiusnya sekarang kita tentukan titiknya. X-nya 0, y-nya min 3. Berarti X-nya 0, y-nya min 3. Berarti di sini. Lanjut, X-nya 4, y-nya 0. X-nya 4, y-nya 0. Berarti di sini. Langkah selanjutnya kita satukan. Karena tanda di sininya lebih dari sama dengan, berarti garisnya garis lurus, bukan garis putus-putus. Ini bu garis. Nah, selanjutnya kita uji titik.
Nah, uji titiknya ambil sembarang, boleh yang di atas ini, boleh yang di bawah. Bu ambil yang di atas inilah, yang 0,0, sama kayak tadi. Ambil titik 0,0, tinggal kita substitusi lagi, kita masukkan 4Y lebih dari sama dengan 12, berarti 3 kali 0 dikurang 4 kali 0, 12, berarti 0 lebih dari sama dengan 12. Benar atau salah? 0 itu lebih dari atau sama dengan 12? Salah. Nah, artinya persamaan ini tadi dia tidak berada di titik 0,0 atau tidak menuju titik 0,0. Nah, sedangkan titik 0,0-nya kan di sini. Ini kan daerahnya bukan di 0,0. Berarti yang kada menuju 0,0 kemana? Ke atas kah? Ke bawah kah? Ke bawah loh, sekiranya menjauhi 0,0, berarti arsirannya itu ke sini. Nah, berarti ini jawabannya, berarti bagian sini adalah DHP. Selanjutnya contoh nomor 3, itu langkahnya sama seperti yang tadi. Kita buat titiknya, X-nya dulu yang sama dengan 0, tinggal kita tutup X-nya, set. Berarti ini kan 0, 0 dibagi 2 adalah 0. Ingati, 0 dibagi dengan angka berapapun itu hasilnya adalah 0. Selanjutnya, tadi kan X-nya yang 0, berarti Y-nya yang 0. Terus, Y-nya yang 0, berarti ininya adalah 0. Nah, kalau kalian perhatikan ini kan sama 0,0 dan 0,0 ini dianggap 1, maka kita harus mencari satu titik lagi karena kita memerlukan 2 buah titik untuk menggambar di diagram kartesius nanti. Nah, misalkan ibu mau mengambil di sini kan Y-nya sama dengan 1. Jadi kalian masukkan deh X ditambah 2, Y-nya kan ganti 1. Berarti ganti 1. Ini ganti sama dengan aja kayak tadi adalah 0. X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan bunda ruas berarti negatif 2. Berarti ketemu nih titiknya adalah min 2,3. Sama seperti yang sebelumnya tadi, setelah kita temukan 2 buah titik, kita gambarkan titiknya tadi ke diagram kartesius. Nah, sekarang titiknya 0,0, berarti X-nya 0, Y-nya 0. Berarti ada di sini. Nah, terus X-nya min 2, Y-nya 1. X-nya lupa. X-nya min 2, terus Y-nya 1. Berarti di sini. Nah, berarti tinggal kalian satukan. Nah, garisnya putus-putus atau lurus? Lurus, karena dia ada tanda sama dengannya. Nah, langkah selanjutnya kita akan uji titik. Nah, uji titiknya kalian ambil sembarang titik di atas atau di bawah garis. Nah, kalau yang sebelumnya tadi bukan ngambilnya 0,0 itu biar lebih mudah kita menghitungnya. Nah, karena di sini 0,0-nya itu kena garis, jadi kita tidak boleh mengambil titik yang berada di garisnya tadi. Kita harus mengambil garis berada di atas atau di bawah. Misalkan ibu mau mengambil garis yang di atas. Nah, misalkan di sini ibu ambil titiknya 1,1. Nah, jadi ibu ambil di sini, ambil titik 1,1. Ini ibu masuk, tuliskan lagi X tambah 2Y lebih dari sama dengan 0. X nya kan 1, kita ganti 1 tambah 2, Y nya ganti 1 kurang dari sama dengan 0. 1 ditambah 2 lebih dari sama dengan 0. Berarti 3 lebih dari sama dengan 0. Benar atau salah? Benar. Nah, karena benar, berarti daerahnya berada di titik 1,1. 1,1 kan di sini nih. Berarti dia menuju 1,1. Berarti dia berada di atas. Nah, dari ibu garis. Berarti ini adalah DHP. Nah, begitu.
Nah, untuk yang nomor 2, ini ada 2 buah pertidak samaannya. Jadi caranya sebenarnya sama, hanya saja nanti ada 2 buah garis pada diagram kartesiusnya. Langkahnya pun sama, kita tentukan titiknya. Ini Ibu misalkan seperti yang tadi. Ini untuk persamaan yang pertama. Untuk X-nya 0, berarti Y-nya 6 bagi 3, 2. Sekarang Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0 berarti 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, yang ini kalian tidak perlu mencari seperti yang ini karena sudah ada Y-nya adalah si 3 aja. Jadi tidak perlu dicari. Langsung ke langkah selanjutnya, kita menggambar diagram kartesius 3. Nah, sekarang tinggal kita masukkan titik yang sudah kita temukan tadi. X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 2. Sini. Sekarang X-nya 3, Y-nya 0. Berarti di sini. Ini X lah, ini Y. Tinggal kita satukan dulu garisnya. Garisnya putus-putus atau lurus? Putus? Putus. Karena tidak ada tanda sama dengannya. Nah, selanjutnya kita uji titik. Ini masih untuk yang inilah, yang ini belum. Uji titik kita ambil yang ini aja kayak sebelumnya. Ambil titiknya. Ambil titik 0,0. Saya masukkan 2x tambah 3y lebih dari 6. Berarti 2 kali 0 tambah 3 kali 0 lebih dari 6. Berarti 0 lebih dari 6. Benar atau salah? Salah. Nah, karena salah berarti dia tidak berada di daerah 0,0. Berarti daerahnya ada di atas. Borsir dulu ke atas. Nah, sekarang ini kan masih ada nih persamaan yang selanjutnya. Y kurang dari sama dengan 3. Cara menggambar garisnya itu kalian tinggal melihat sumbu Y itu yang mana, yang ini loh. Nah, berarti 3 itu di mana? Sumbu Y letaknya 3 berarti di sini. Berarti kalian tinggal garis mendatar aja, garis yang melewati titik 3. Jadi tinggal kalian garis seperti ini. Nah, garisnya apa? Putus-putus kah? Garis lurus. Karena di sini ada tanda sama dengannya berarti dia garis lurus. Sebentar, susah ya. Nah, ini kan karena Y kurang dari sama dengan 3 berarti dia garisnya seperti ini mendatar. Tapi kalau misalkan nanti ada X kurang dari 3 berarti nanti kalian melihatnya di sumbu X, berarti dia berdiri nanti seperti ini garisnya. Lah, sesuaikan. Nah, sekarang tinggal kita tentukan daerahnya. Ini Ibu pakai yang biru. Ini kan Y kurang dari sama dengan 3. Berarti kurang dari 3 itu kemana? 2, 1, dan seterusnya loh. Berarti ke bawah. Berarti pian mengasirnya ke bawah. Nah, ke bawah. Yang mana berarti daerah penyelesaiannya? Nah, kalian lihat daerah yang dilewati oleh 2 buah arsiran. Artinya yang ini tadi kan yang berarti yang warna merah dan warna biru. Berarti daerah yang mana? Berarti daerah yang ini sama yang ini. Iyalah. Berarti DHP-nya itu berada di sini. Lah, bukan di atas sini atau di bawah sini. Yang diarsir oleh keduanya itu yang dinamakan DHP-nya. Nah, itu semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, jangan takut untuk bertanya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.